Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas materi sumber energi. Nah, di sini yang pertama kita membahas krisis energi ya. Krisis energi itu apa? Nah, krisis energi merupakan terbatasnya sumber energi. Kemudian yang mempengaruhi adanya banyaknya kebutuhan energi, kemudian konversi energi yang kurang efisien. Yang pertama, terbatasnya sumber energi. Energi kemarin sudah dijelaskan ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Nah, yang tidak terbarukan ini ada batasannya. Nah, ketika energi yang tidak terbarukan ini sudah terpakai begitu banyak, maka energi ini akan semakin habis dan akan terbatas ketersediaannya. Yang kedua, banyaknya kebutuhan energi. Nah, sekarang kamu bisa melihat di sekelilingmu, pasti di mana-mana menemukan peralatan listrik kan. Pada peralatan listrik pasti membutuhkan energi listrik. Nah, di situ kita mengetahui bahwa sekarang kebutuhan energi itu sangat banyak. Tidak hanya listrik, bahan bakar juga banyak sekali dibutuhkan. Kemudian konversi yang kurang efisien. Nah, pada dasarnya sebuah konversi energi yang dikatakan ideal sama energi yang dirubah dalam bentuk energi lain itu jumlahnya akan sama. Akan tetapi pada praktikumnya atau kenyataannya sebuah konversi akan mengalami losses atau kehilangan. Jadi sebuah energi mekanik yang dirubah menjadi energi listrik pada dasarnya kalau ideal itu pasti akan sama. Akan tetapi di situ akan terjadi losses, kehilangan. Maksudnya energinya itu bukan hilang tapi berubah menjadi bentuk energi yang lain selain listrik. Misal menjadi energi angin, energi panas, dan lain-lain ya. Seperti itu. Makanya konversinya kurang efisien. Solusinya bagaimana? Nah, yang pertama energi alternatif, yang kedua hemat energi, yang ketiga efisiensi konversi energi. Nah, energi alternatif ini banyak sekali sekarang sudah ditemukan ya. Ada yang menggunakan cahaya matahari, ada yang menggunakan osilasi ombak, ada yang pasang surut, dan lain-lain. Istilahnya energinya itu menggunakan energi terbarukan. Jadi pembangkit-pembangkit yang menggunakan energi terbarukan itu sangat inovatif ya, sangat efisien. Kemudian yang kedua hemat energi. Nah, tentunya kalian sekarang banyak menemukan kan ya peralatan-peralatan yang memiliki label hemat energi. Nah, di situ merupakan salah satu solusi dari krisis energi yang sedang dialami. Jadi, energi yang ada sekarang itu pemakaiannya lebih dihemat. Seperti itu. Kemudian efisiensi konversi energi. Nah, pada pembangkit dahulunya pembangkit itu hanya menggunakan peralatan-peralatan komponen utama saja. Tapi sekarang dengan adanya modernisasi itu banyak sekali perangkat pendukung agar pada proses konversi energinya itu efisiensinya sangat tinggi dan optimal untuk dilakukan konversi. Pemanfaatan energi. Nah, ada banyak sekali kan ya yang memanfaatkan energi. Salah satunya di bidang industri, bidang kesehatan, bidang artistik, bidang pendidikan, bidang pada mobilitas dan lain-lain. Di industri kalian tentu tahu kan ya, di industri sekarang itu hampir keseluruhan itu menggunakan listrik. Ya mungkin ada yang masih menggunakan tenaga manusia tapi secara mayoritas menggunakan energi listrik. Kemudian di kesehatan ini juga sekarang mengikuti kemajuan zaman ya. Maka di situ banyak peralatan yang menggunakan energi listrik. Contohnya mesin ronsen. Ya. Kemudian banyak lagi. Kemudian artistik. Nah, artistik itu juga sekarang menggunakan kelistrikan itu banyak. Seperti panggung-panggung pentas itu kalau tidak ada listrik, lampu sorotnya nggak bisa nyala ya. Kemudian di bidang pendidikan, nah seperti saat ini, saat
pandemi seperti ini kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya gadget yang kalian gunakan itu juga menggunakan listrik. Kemudian mobilitas. Nah, untuk mobilitas ini seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali alat transportasi yang menggunakan energi listrik dan lain-lain ya. Banyak sekali. Mainan juga ada yang menggunakan listrik, banyak sekali. Jenis energi berdasarkan sumbernya. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan ini bagaimana maksudnya? Maksudnya sumber energi terbarukan ini yang dapat diperbarui. Contohnya hutan itu termasuk sumber energi ya, hutan itu. Nah, itu kalau misal pohonnya sudah semakin habis, itu bisa kita tanam kembali. Nah, itu bisa diperbarui. Contohnya dasar seperti itu. Nah, kemudian energi matahari itu kan sangat banyak, sangat besar ya, ketersediaannya sangat banyak lah. Umumnya di negara kita ini, negara tropis ini, banyak sekali energi matahari. Energi angin seperti itu salah satu sumber energi terbarukan. Kemudian sumber energi tidak terbarukan. Nah, sumber energi tidak terbarukan ini tersedia di alam, namun jika sumber energi ini sudah diambil, itu tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti batu bara, bahan bakar, tambang mineral, itu salah satu sumber energi yang tidak terbarukan. Batu bara ketersediaannya sekarang juga semakin sedikit. Kemudian sumber energi terbarukan. Nah, ini contohnya tadi yang kita bahas. Nah, yang pertama matahari. Nah, matahari ini sangat besar sekali energinya ya. Bahkan kalau makhluk hidup ini tanpa matahari ini nggak akan bisa hidup karena bumi menjadi dingin. Kemudian ada angin. Nah, angin ini kan sangat bagus karena pada pembangkit tenaga bayu atau angin ini tidak menimbulkan emisi atau apa istilahnya, polusi dan lain-lain. Nah, seperti itu tidak ada kan. Kemudian geotermal. Nah, geotermal ini panas yang dihasilkan di lempeng-lempengan bumi. Nah, pada lempeng-lempeng bumi di tempat tertentu itu memiliki panas. Nah, panas tersebut dimanfaatkan untuk proses pembangkitan. Jadi air diinjekkan ke lempeng bumi, kemudian di sisi lain keluar nanti sudah menjadi uap, tapi belum uap kering ya, masih bercampur mineral dan ada yang masih berupa air. Nanti itu uap keringnya akan dimanfaatkan. Kemudian biofuel atau bahan bakar kayu. Nah, contohnya ini kayak kalau kalian ke SPBU itu kan ada yang namanya biodiesel, biosolar. Nah, seperti itu salah satu energi terbarukan ya, menggantikan bahan bakar fosil dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, sumber energi yang tidak terbarukan, bahan bakar minyak, batu bara, mineral tambang. Nah, ini kalau semua ini sudah diambil ya, ini kan semuanya barang tambang semua ini. Kalau sudah habis, maka kesediaannya ini tidak akan ada lagi jika tidak ditemukan tempat-tempat yang mengandung mineral-mineral ini. Nah, jadi untuk memakai sumber energi yang tidak terbarukan ini harus bijak dan sangat hemat ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan di rumah. Semoga kalian sehat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.